Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara semua dalam kondisi yang sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita semua. Renungan kita hari ini dengan judul Panggilan dan Janji Berkat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dapat datang di hadapan-Mu pada hari ini untuk merenungkan panggilan-Mu dan janji berkat-Mu yang luar biasa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan membiarkan Roh Kudus menuntun kami dalam perjalanan iman kami. Tolong bukalah hati kami, agar kami dapat mendengar dengan jelas panggilan-Mu untuk mengikuti jejak Yesus Kristus. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dengan penuh ketaatan dan penyerahan diri. Kami rindu untuk mengalami janji berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pada kehidupan zaman sekarang ini kita senantiasa disuguhkan oleh bermacam-macam iklan. Ya, media sosial, baik itu di jalan-jalan, di televisi, di HP, dimanapun kita beraktivitas, iklan apapun selalu mudah kita jumpai. Kebanyakan iklan dibuat sangat menarik. Tujuannya jelas, membujuk orang agar tertarik, lalu membeli dan menggunakan produk yang diiklankan. Tidak semua iklan itu jualan barang yang kita harus membelinya. Tetapi iklan di zaman sekarang ini juga mempengaruhi cara berpikir kita dan cara bersikap kita. Kadang-kadang pembeli kecewa karena iklan produk tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diiklankan. Mestinya kita tidak perlu heran karena iklan cenderung akan menonjolkan kelebihan suatu produk dan tidak pernah menyebutkan kekurangannya. Iklan dalam hal ini memang banyak yang tidak jujur. Segala hal yang nampaknya positif ditonjolkan secara berlebihan, tetapi hal yang negatif dari produk tersebut sama sekali tidak disebutkan. Ya, itulah iklan yang bertebaran dalam setiap aspek kehidupan kita di zaman sekarang. Saudaraku, berbeda dari iklan dunia yang membujuk dan merayu orang dengan menonjolkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Tetapi Yesus menyampaikan suatu undangan yang tegas bagi siapa saja yang mau mengikuti Dia. Mari kita baca firman Tuhan pada Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudaraku, ayat ini bagaikan gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna menjadi pengikut Kristus. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, frasa menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan ini tentang melepaskan keinginan dan ambisi pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah.
Kita diajak untuk mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah daripada kesenangan dan keuntungan duniawi. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib melambangkan kesediaan kita untuk menanggung penderitaan dan pengorbanan demi mengikut Kristus. Salib mengingatkan kita bahwa jalan mengikut Yesus itu tidak selalu mudah, penuh dengan rintangan, penuh dengan pencobaan, dan penuh dengan godaan yang tidak mudah. Yang ketiga, mengikut Kristus. Mengikut Kristus adalah inti dari kekristenan. Ini berarti membangun suatu hubungan yang intim dengan Yesus, belajar dari ajarannya dan meneladani hidupnya. Kita diajak untuk taat kepadanya dan menjadikan Dia sebagai kompas moral dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, berbeda dari iklan dunia yang membujuk, Yesus menyampaikan suatu undangan yang tegas bagi siapa saja yang mau mengikuti Dia. Kepada orang-orang itu, Yesus secara jujur dan berterus terang mengungkapkan harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikutnya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Yesus tidak membujuk mereka dengan iming-iming janji kosong bahwa kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih enak, mereka akan diberkati sehingga menjadi kaya raya, masalah hidup mereka hanya sedikit dan masalah-masalah yang terjadi sedikit serta sangat ringan. Tidak begitu, saudaraku, justru sebaliknya. Tuhan menantang mereka untuk menyerahkan nyawanya bagi Dia. Sungguh suatu ucapan yang sulit dijalankan. Namun, bagi mereka yang bersedia mengikutinya, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal, suatu kehidupan yang sungguh-sungguh baru, penuh sukacita, dan semuanya itu kita nikmati untuk selama-lamanya. Saudaraku, pada awal Tuhan memanggil orang banyak untuk menjadi pengikutnya, Tuhan langsung dengan terus terang berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Itu syarat yang berat dan tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan orang yang tidak bersungguh-sungguh hidup mengikuti Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Saudaraku, ayat ini menjadi momen krusial dalam pelayanan Yesus. Perkataannya tentang roti hidup yang berasal dari daging dan darahnya mengundang kebingungan dan penolakan dari banyak orang, termasuk murid-murid Yesus. Banyak yang meninggalkan Yesus karena merasa syarat yang ia ajukan itu terlalu berat dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka saat itu. Saudaraku, untuk menjadi murid-murid Yesus tidak diperlukan pangkat yang tinggi ataupun kaya, tetapi yang diperlukan adalah sikap yang setia dan bersungguh-sungguh. Inilah sifat yang menjadi tanda pengenal murid Yesus, yaitu kesetiaan. Awalnya para murid hanya diminta mengikutinya dan tampaknya hal itu sangat mudah. Namun seiring waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu
bukan berarti hanya menerima janji Kristus, melainkan dituntut suatu penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi dengan cara hidup orang-orang dunia. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, hidup sebagai orang Kristen menuntut sebuah penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi dengan cara-cara hidup orang dunia. Hal ini bukan berarti kita harus menolak segala hal yang dunia tawarkan, tetapi kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Penyerahan diri seutuhnya berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, termasuk pikiran, hati, jiwa, dan raga kita. Ini berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik dan penguasa atas hidup kita, dan kita bersedia untuk taat kepadanya dalam segala hal. Bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Semua pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun dapat begitu saja mengikuti Yesus tanpa melepaskan ikatan duniawi. Tuntutan ini sungguh berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikuti Dia dapat melakukannya. Kalau orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dengan niat yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus berarti meninggalkan keterikatan dengan dunia dan dengan sepenuh hati mengikut Kristus. Kata meninggalkan di sini tidak berarti bahwa hal itu dilakukan secara ekstrim dengan membuang semua yang kita miliki, melainkan menunjuk pada prioritas hati kita. Prioritas dalam menjalani hidup ini adalah standar kebenaran Tuhan, mengikuti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah prioritas bagaimana kita harus hidup benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, jika syarat mengikut Tuhan Yesus adalah harus meninggalkan segala sesuatu, apakah keuntungan yang akan diperoleh para pengikut Kristus? Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudaraku, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada para pengikutnya. Dia berkata bahwa mereka yang meninggalkan harta duniawi dan hubungan keluarga demi kerajaan Allah akan menerima berlipat ganda di masa kini dan hidup kekal
di masa depan. Saat kita memprioritaskan Tuhan dengan meninggalkan dalam tanda kutip ya saudaraku, meninggalkan keluarga dekat yang jumlahnya terbatas, Tuhan akan memberikan keluarga besar, yaitu orang-orang percaya di seluruh dunia kepada kita. Jadi, arti meninggalkan keluarga adalah kita hidup lebih memprioritaskan Tuhan dibandingkan memprioritaskan keluarga. Keluarga adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Tetapi Tuhan jauh lebih penting. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada berkat yang kita dapatkan dalam wujud persaudaraan dengan orang-orang percaya. Selain itu, saat kita meninggal, orang percaya yang setia melakukan tugas melayani Sang Juru Selamat akan disambut di surga sebagai hamba yang setia. Apakah Anda sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan Anda sekarang ini? Kalau belum, saya ajak Anda untuk mulai memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita dengan setia menerima panggilan Tuhan untuk mengikuti Tuhan, maka ada upah yang besar yang Tuhan janjikan untuk saudara terima. Upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya dan kita semua itu adalah upah yang bisa kita nikmati saat hidup di dunia saat ini, yaitu berkat pemeliharaan Tuhan, dan upah yang terutama adalah upah kehidupan yang kekal yang merupakan harapan dari setiap orang percaya. Mereka yang mengambil bagian dalam Kristus dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat melimpah dan kehidupan yang kekal. Inilah upah surgawi yang dijanjikan Tuhan untuk mereka yang mau mengikutinya dengan setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, firman-Mu hari ini sudah mengajar kami dengan keras untuk kami hidup dengan setia dan memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Ini hal yang tidak mudah untuk kami lakukan. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar perintah Engkau ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetap setia dan mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami dan keluarga kami. Dengan setia kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, jika kami setia kepadamu, maka akan ada upah yang besar yang boleh kami nikmati di dunia ini, juga upah yang terbesar saat kami hidup dalam kekekalan untuk tinggal di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan
boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.